Salam happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini dalam episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Happy couple, demam Korea terjadi di banyak hal dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal artis Korea, tapi juga drama Korea, film Korea, makanan Korea, bahasa Korea mewabah banget. Dan ini bukan saja terjadi pada generasi Z, tapi juga pada generasi Y, X, bahkan juga baby boomer seperti saya yang sudah menjelang memasuki usia ke-50 ini. Demam Korea ini membentuk banyak sekali fans berat terhadap sosok-sosok bintang Korea, entah aktor atau anggota boy atau girl band Korea. Seperti kebanyakan yang terjadi di banyak orang pada saat ini. Layaknya fans, biasanya mereka lalu posting-posting nih tokoh-tokoh idola untuk mengungkapkan rasa kagum mereka pada sang idola. Dari zaman ke zaman sebenarnya pola fanboys atau fangirls itu terus ada. Buat fans klub sepak bola misalnya, bukan hanya ngikutin pertandingan di TV, tapi juga hadir di stadion, itu menjadi perjuangan yang luar biasa, harus diperjuangkan. Untuk K-popers juga begitu. Bukan hanya kenal seluk-beluk kehidupan para artisnya, tapi juga langsung hadir di konser-konser mereka, jadi penting. Kritik-kritik terhadap idola mereka bela mati-matian. Nih, bagaimana jika fanboyism dan atau fans girlism itu terjadi pada pasangan yang sudah menikah? Apa sih perasaan pasangan jika pasangannya rajin posting foto-foto cowok-cowok idola? Apakah oke jika mengeluarkan budget khusus yang cukup besar untuk mati-matian hadir di konser-konser idola-idola idaman mereka? Bagaimana perasaan pasangan kita ketika idolanya dikritik? Nah, dalam kesempatan ini saya mau berbagi beberapa hal berkenaan dengan fanboyism atau fangirlism untuk para pasangan yang sudah menikah. Pertama, komunikasikan. Banyak hal dalam komunikasi antar pasangan akan menjadi kunci penting menghasilkan segala sesuatu yang positif. Ketidakmengertian kita terhadap kekaguman pasangan kita pada sosok artis tertentu membuat kita akan sulit untuk memahami apa sih yang ada dalam benak pasangan kita, sehingga mereka memati-matian untuk begitu mengagumi idolanya mereka. Mengkomunikasikan ini membuat kita menjadi lebih paham hal-hal positif yang ada pada benak pikiran pasangan kita, dan itu akan membuat kita bahkan mungkin mengenal juga idola yang diidolakan oleh pasangan kita ini. Bahkan kalau jadi idolanya sama kan jadi memperkuat relasi ya. Komunikasikan. Yang kedua, stop comparing. Setiap manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Bahkan sang idola pun pasti punya kekurangan. Sayangnya yang tampil seringkali hal-hal yang baik sehingga membuat kita kagum. Membandingkan pasangan kita dengan idola kita, itu fata morgana banget ya. Kita nggak hidup bersama dengan idola kita. Mungkin saja kalau kita menikah dengan idola kita itu, kita malah menyesal karena kita jadi tahu apa yang menjadi kekurangan-kekurangan idola kita itu. Jadi membandingkan pasangan kita dengan idola kita itu benar-benar nggak adil. Nggak adil, kenapa? Ya kita nggak hidup bersama-sama dengan dia. Selain itu nggak adil, kenapa? Karena kita membandingkan kekurangan pasangan kita dengan kelebihan idola kita. Kekurangan dibandingkan dengan kelebihan, ya nggak adil dong ya. Jadi stop comparing. Yang ketiga, ingat kita ini hidup dengan pasangan kita. Mengagumi artis bagi beberapa orang adalah cara kita memenuhi kebutuhan diri kita, itu me time-nya kita. Jika itu dikomunikasikan, maka justru akan membuat kita jadi fresh. Pergi nonton bola atau konser artis Korea bisa jadi cara pasangan kita untuk refreshing. Yang penting komunikasikan dan lakukan perencanaan bersama. Uang untuk nonton konser jangan sampai mengganggu cash flow keluarga kita atau bahkan hal-hal besar yang diimpikan keluarga kita hanya sekedar karena keinginan kita. Pertimbangan juga perasaan pasangan kita. Posting artis idola bagi beberapa orang bisa jadi cara mengungkapkan diri. Tapi ingat, kita hidup dengan pasangan kita. Tanyakan perasaannya.
Jangan normalisasi segala hal. Kan saya perempuan, jadi maklum dong kalau saya posting foto-foto cowok-cowok Korea ganteng. Ya. Coba bayangkan kalau sebaliknya. Suami Anda posting cewek-cewek Korea cantik. Gimana perasaan Anda? Jadi komunikasikan apa perasaannya. Jika kita paham perasaannya, pasti kita nggak akan posting atau jadi patah hati. Patah hati nih karena Lee Seung-gi menikah. Atau kita nggak akan jadi terganggu karena pasangan kita pasang fotonya Jungkook, si personil BTS itu. Karena kita tahu pasangan kita posting Jungkook. Karena dia tahu Jungkook itu mirip dengan dia yang dablek dan juga tatoan misalnya ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus komunikasikan. Yang kedua, jangan compare pasangan kita. Yang ketiga, kita harus benar-benar mampu untuk tahu, sadar bahwa kita hidup dengan pasangan kita. Seperti pesan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3, penulis 1 Petrus mengatakan, setelah dia menulis tentang relasi dengan suami istri, di 1 Petrus 3 ayat 8, dia mengatakan gini, dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sakata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Jadi, kalau ada yang posting-posting idola yang lawan jenis, ingat 3 hal tadi. Komunikasikan, jangan compare, dan selalu ingat kita hidup dengan pasangan kita. Semoga happy couple terus menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.